Terus saya senang berkeluarga, jadi menambah relasi. Senang berkeluarga. Oh ya. Oh, senang berkeluarga. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari. Tempat tinggal atau rumah di salah satu dan pastinya kalau sekian hari ingin menambah wawasan dan tatanan berbeda. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ke pasangannya apa Haidar? Gimana ya? POC. Pupuk organik cair. Yang paling atas. Lembab. Ya. Ciri-ciri habitat mikroorganisme. Mikroba atau mikroorganisme. Ciri-cirinya yang pertama apa? Lembab. Lembab ya, bukan basah, bukan banjir. Iya. Bertempat tinggal. Lalu kemudian terdapat sumber makanan. Yang ketiga, terdapat bahan organik. Karena dia berfungsi untuk mengurai bahan Organik. Oke. Tuh kan jadi tanah. Bahkan bukan hanya di dalam tanah, di media apapun yang dia bertempat tinggal di sana. Jadi mikroorganisme itu dia bisa istilahnya menimbulkan reaksi kimia. Misalkan mengubah gula menjadi asam. sama minum ya. Bisa sangat kurang. Apa dampak yang bisa kita amati dari berkurangnya mikroorganisme dalam tanah? Yang konvensional kan manusia memberikan kepada tanaman. Karena tidak tahu kebutuhan tanaman, akhirnya overdosis atau kurang dosisnya. Akhirnya panennya jelek. Lambat. Mulai kebayang ya? Ya. Nah, mikroorganisme ini ketika ini dia bilang Tapi proses menanamnya ini akhirnya terjadi keterlambatan. Yang sudah dibuka terbiarkan begitu saja tumbuh rumput dan tidak terurus. Nah ini perlu diperhatikan. Maka dalam prinsip permakultur itu ada disebut sebagai skala solusi, perlahan dan sederhana. Dan hal ini juga menghindari terjadinya evaporasi yang sudah dijelaskan. ya. Oke, cukup ya. Bos. Jadi tadi apa itu? Skala, solusi sederhana dan perlahan. Udah cukup. Cuma kalau menceritakan ketika lahan sudah dibuka, lalu karena telat untuk dikelola, akhirnya tumbuh rumput. Yang jadi masalah bukan tumbuh rumputnya justru. Jadi lahan sebelum tumbuh rumputnya. Jadi lahan ketika sudah dibuka sebaiknya langsung digarap itu bukan karena takut tumbuh rumput, bukan. Supaya tidak terjadi evaporasi besaran yang akhirnya merusak struktur tanah. Gitu ya. Manfaat dari tumbuhan itu bukan hanya diperoleh oleh manusia, oleh yang berpunya, tetapi tumbuhannya itu sendiri mendapatkan manfaat. Hal ini juga bisa dilihat ketika bisa kita perhatikan dalam sebuah bedengan dengan
membuat tadi pola penanaman yang polikultur, dan ini mengakibatkan Predator. Predator alami. Iya, disebutnya apa? Refugia. Gitu ya, sebagai tanaman refugia. Nanti dia akan menarik, gitu ya, menarik lebah, menarik serangga-serangga yang berfungsi sebagai predator alami, sehingga ada hubungan timbal balik. Dari sana bisa kita sebut bahwa kebun-kebun permakultur itu adalah apa? Mini biodiversity. Harus dilakukan apa? Oke, mencuci buah, ya. Sterilisasi alat dan bahan, disterilkan dulu, bersih kan, lalu kemudian dicuci buahnya, dibuang yang busuknya, dibuang yang berulatnya, dibuang yang berjamurnya. Terus gimana setelah dibuang? Baru ditimbang, diukur. Enggak, dicuci dulu. Setelah dipotong dicuci, setelah dicuci dipotong, potong. Udah kan? Ya. Jadi jangan dia itu setelah dipotong-potong baru dicuci. Ini teknis nih. Karena nanti satuan beratnya pasti bertambah karena airnya udah terserap sama potongan buah tadi, gitu ya. Itu. Cuci. Nah, lalu kemudian apa lagi tahapannya setelah itu? Udah ada nih, buahnya udah siap. Apa? Tinggal membuat kan? Apa yang pertama kali dilakukan? Airnya yang bersih. Bukan. Menyiapkan wadah. Wadah ya, tempat. Ukur wadahnya ini, maksimal kapasitas yang kita gunakan berapa persen? Ini misalkan 100 liter. 70 liter, 70. Berapa ini? Berapa liter ini maksimal? 70. 60%. Maksimal 60%.